Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Prinsip yang akurat, ya untuk ya, tidak untuk tidak. Sehingga di dalam seluruh bagian Alkitab tidak ada satu bagian yang tidak jelas. Ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, sekarang kita akan mengerti bagaimana ketetapan Allah bisa dipahami. Sesudah kita membicarakan apa itu pembaruan budi dan bagaimana firman yang memperbaharui. Bacaan kita di dalam Roma pasal 12 ayat 2b ya, tetapi kita akan bacakan semuanya ayat 2, bagian A sudah kita bahas. Ya, sekarang 2 bagian B-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pokok pikiran penting yang bisa untuk kita pahami bersama. Bagaimana memahami apa yang menjadi ketetapan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah. Seorang yang diperbaharui budinya terus-menerus artinya pembaruan budi oleh Roh Kudus. Maka dia akan mengalami perubahan. Karena itu pembaruan budi atau reformasi lebih penting ya, dan terpenting itu inti. Ya, transformasi atau perubahan adalah akibat daripada pembaruan. Sehingga konsen kita bukan kepada transformasi tapi reformasi. Perubahan bisa terjadi tanpa harus reformasi. Merubah tata ibadah dengan segera bisa kita lakukan. Seorang bisa saja rajin ke gereja, berubah kan ya kegiatannya. Tapi sebetulnya si hatinya tetap saja hati yang bengkok. Nah, begitu. Ya, jadi di dalam pengertian ini harus marah hati-hati sekali. Nah, sekarang kita akan mengerti apa? Sehingga kamu tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama adalah yang tersurat. Saudara mengerti kehendak Allah, yang pertama adalah yang tersurat. Seluruh apa yang dikehendaki Allah dinyatakan di dalam Alkitab. Tersurat dari Kejadian sampai Wahyu. Dan diberi catatan menjadi sangat penting. Taurat diakhiri atau ditaruh satu pagar menarik. Jangan ada menambah, mengurangi hukum Taurat yang terbunyi itu. Karena akan dihukum dia. Kita perjanjian baru di dalam Wahyu pun di closing dengan kalimat jangan ada yang menambah dan mengurangi. Lalu di tengah-tengah di kitab Injil selalu dikatakan katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Lebih daripada itu dosa. Menarik ya. Sehingga prinsip-prinsip inilah yang harus kita akan penting. Karena itu memahami yang tersurat menjadi gugatan yang penting bagi setiap orang Kristen. Nah, lalu bagaimana saya bisa tahu yang tersurat? Ya baca Alkitab. Karena itu menjadi amat sangat mengerikan ketika orang Kristen tidak mau membaca Alkitab atau malas baca Alkitab. Sangat mengerikan ketika orang rajin berdoa, rajin berpuasa, tetapi tidak rajin baca Alkitab. Rajin bernubuat, tapi tidak rajin baca Alkitab.
Itu sangat menakutkan, saudara. Apa dasarnya? Apa argumentasinya? Disinilah terjebak sekali banyak orang kemudian bermain dengan perasaannya yang menipu. Tapi bukan lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang jelas, terukur, teruji. Mestinya semua dengan firman Tuhan. Jangan dikamuflase, ditutupi Tuhan bilang ini, Tuhan bilang itu. Oh, saya mendapat pewahyuan, Tuhan bilang ini, bilang itu. No. Untuk apa lagi Anda mengatakan wahyu A dan B? Karena Alkitab lebih dari cukup dan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Jadi, belajarlah Alkitab itu. Kan gampang sebetulnya, bukan? Nah, oleh karena itu saya tidak bisa membayangkan ketika orang punya kemalasan membaca Alkitab yang kita gambarkan sebagai surat cinta Tuhan. Sang pencipta mempelai pria kepada umatnya. Tidak pernah dibaca. Bagaimana bisa bilang cinta sama Tuhan? Surat cinta itu dibaca dan dibaca dan dibaca dan dibaca. Tapi jangan cuma dibaca, dimengerti juga. Tapi jangan cuma dimengerti, dilakoni juga. Itu loh. Maka berbagailah orang yang dikatakan mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam hidupnya. Merenungkan di dalam hatinya. Jadi yang tersurat mesti kita baca semua. Karena itu menjadi sangat juga lucu ketika ada orang berkata, kita jangan belajar Alkitab deh, jangan PA, nanti jadi kayak Farisi. Tampaknya banyak orang salah ngerti. Kesalahan orang Farisi bukan karena tahu. Mereka tahu tapi tidak melakukan. Salah dia, tahu tapi tidak melakukan. Lah kalau Anda tidak tahu juga bagaimana mau melakukan? Toh yang Anda lakukan dari Anda yang tidak tahu kok ya salah lagi. Lebih parah lagi. Wong yang tahu benar saja Farisi itu tidak melakukan jadi salah. Makanya Tuhan Yesus bilang, dengar apa kata mereka, tapi jangan tiru kelakuannya. Tapi bagaimana orang Kristen tidak mau membaca Alkitab? Lalu mengatakan ini kehendak Tuhan, dari mana tahu? Anda nggak pernah baca kok. Lebih baik Farisi dari kita kalau begitu. Nah ini penting sekali, jangan bersembunyi di balik istilah, jangan nanti seperti orang Farisi hanya karena malas membaca. Jadi bacalah yang tersurat itu. Saudara-saudara, sebagai warga negara Indonesia, kita mesti tahu dong apa kewajiban kita, bukan? Bacalah undang-undangnya. Bagaimana saudara tahu kalau tidak mau baca? Perkembangan di Republik Indonesia ini sedang ada apa? Bacalah koran. Dengarkan radio, tonton televisi, supaya tahu. Kan begitu saudara-saudara ya? Sehingga tersurat itu menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Dari tersurat kita tahu jangan mencuri. Artinya tidak boleh mencuri. Kenapa tidak boleh mencuri? Karena Alkitab larang. Dari mana tahu? Tertulis. Kan begitu. Maka semua apapun yang saudara tanya ada tertulis di Alkitab. Saya seringkali berdiskusi dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kata Alkitab. Waktu saya luruskan, sorry. Di mana Alkitab pernah bilang begitu? Lalu dibacalah satu ayat. Coba baca lagi atas, baca ke bawah, baru kaget. Begitu nggak masuk? Enggak ya. Karena kamu dengar khotbah, kata Pak Pendeta ayat ini begini, lalu kamu aminkan, lalu kamu sampaikan ke yang lain tanpa membaca yang tersurat dengan baik. Di ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, lalu konstruksikan sebetulnya artinya apa. Misal, saya benci pada kamu. Apakah kalimat saya benci pada kamu yang diucapkan oleh Bikman Sirait menjadi sesuatu yang tidak Kristiani? Padahal ada ayat berikutnya misalnya, saya benci pada kamu, anggap itu ayat 2, ayat 3-nya. Jika engkau tetap hidup dalam dosamu. Sudah jadi lain kan ya. Kalau saya benci pada kamu kan gak bagus dong. Ya. Tapi yang dibenci ternyata kalau kamu hidup dalam dosamu itu. Nah dosamu itu tidak disukai. Jadi beda kan. Tapi kalau kamu gak dalam dosa, enggak. Nah dengan demikian pun satu ayat sudah cukup bisa menjelaskan. Tapi kalau ayat 1 itu aja dicomot, sudah jadi lain ceritanya. Saudara-saudara, inilah yang penting. Kenapa di dalam pengadilan itu ada jaksa penuntut, lalu ada hakim yang untuk memutuskan. Lalu si tersangka atau terdakwa, si terdakwa punya apa? Punya pembela. Berargumentasilah mereka tentang bunyi undang-undang itu. Pasal 1, ya, ayat yang kelima, butir A, butir B, dan seterusnya misalnya. Berdebatlah itu panjang lebar. Berdasarkan yang tertulis ini. Maka siapa yang tahu semuanya, maka berbahagialah dia. Tapi yang tidak tahu, bahayalah dia. Jadi, pahamilah. Belajarlah, mengertilah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Membaca yang tertulis
menjadi gugatan yang tidak bisa diabaikan. Kalau yang tertulis saja yang ada di depan kita, Alkitab yang selalu kita pegang, kita bawa hari Minggu, ternyata belum kita baca, lalu bagaimana kita bisa bilang cinta Tuhan? Kan begitu kan? Apalagi kalau seorang pengkhotbah sudah berani berkhotbah, tapi ternyata belum membaca Alkitab secara keseluruhan, belum tahu konstruksi Alkitab secara keseluruhan, bagaimana mungkin dia berani berkhotbah? Kan begitu? Iya dong, kalau mau berani khotbah ya mesti berani tahu kan. Gimana sebetulnya, bagaimana memahaminya, kan begitu. Nah inilah seharusnya menjadi bagian di dalam kehidupan tiap orang percaya yang harus dipahami oleh tiap orang percaya di dalam kehidupannya. Supaya kemudian mereka bisa mengerti apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana menyikapinya. Ini menjadi penting dalam pergumulan kehidupan. Sehingga tiap-tiap kita memainkan peran kita secara sungguh, secara utuh. Nah inilah yang harusnya hidup dalam kehidupan orang percaya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pahamilah dan mengertilah yang tersurat. Jadi ini bagian pertama yang tidak bisa diabaikan. Karena itu seharusnya lah sebagai orang Kristen kita punya komitmen waktu. Di mana waktu itu kita sediakan untuk belajar dan membaca Alkitab itu. Tapi ingat, membaca ini bukan membaca, saya sudah baca 10 kali Pak. Banyak orang seperti itu, ngerti? Enggak. Loh, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud membaca adalah membaca, menggali, dan mengerti apa yang tertulis atau apa yang dibaca. Jadi ada 3 tahap di situ. Membaca yang tertulis, ya, menggali yang ditulis, di mana, apa, bagaimana, dan seterusnya. Mengerti yang ditulis. Baru namanya membaca itu selesai. Jadi membaca bukan sekedar membaca untuk menghafal, mengerti. Nah proses inilah yang harus dilakukan oleh tiap orang percaya. Saudara harus belajar membaca Alkitab itu, menggalinya dan mau mengerti apa dan bisa mengerti. Karena itu saya tidak bisa membayangkan kalau orang Kristen yang sudah lama Kristen, saat teduhnya 3 menit, 5 menit bersama dengan Tuhan misalnya, bagaimana bisa? Kalau pemula-pemula ya kita ngerti. Seperti Paulus bilang, aku memberi kamu susu karena kamu belum bisa makanan keras. Tapi sudah waktunya kamu makanan keras, jangan susu melulu. Itu proses by time. Ya. Jadi pertama penting itu. Yang kedua, sesudah membaca yang tersurat, kita juga harus mampu membaca yang tersirat. Nah ini, tersirat tentu tidak tersurat, bukan? Nah misal, apakah boleh nyontek? Saudara cari di Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada dilarang nyontek. Tidak ada nyontek. Apakah kemudian nyontek jadi boleh? Dilarang merokok. Mana ada dilarang merokok di Alkitab? Baca Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada tersurat. Tapi ada tersirat. Jangan mencuri artinya apa? Jangan mencuri ya jangan nyontek. Karena nyontek mencuri pekerjaan teman. Jangan mencuri artinya jangan memalsukan barang orang. Kan itu mencuri hak paten. Kan begitu kan? Banyak aspek yang tergantung di sana. Nah yang tersirat seperti ini harus kita gali. Ya. Merokok misalnya membuat Allah, tapi ada aspek kedua. Kenapa kau harus mengambil sesuatu yang tidak pernah kau mengerti apa benefitnya? Apa ngertinya ngerokok? Merokok kan gak kenyang. Oh saya bisa tenang pikiran. Nah kalau rokok yang menenangkan pikiranmu bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi Tuhan, kan jadi bahaya kan? Karena terjadi sebetulnya pengilahan atau penggantungan diri terhadap rokok itu. Maka yang ketiga, ya, tidakkah engkau akan menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang yang bukan Kristen tetapi demi kesehatan dia tidak merokok. Lalu dia lihat kamu Kristen, kok gak ngargain kesehatannya? Ini bicara umum dulu. Kamu sudah jadi batu sandungan. Tidak semua yang boleh itu merdeka kata Alkitab. Apa tidak semua yang boleh itu berguna. Nah jadi pergumulan-pergumulan di dalam memahami kebenaran seperti ini pentinglah bagi kita untuk memegangnya. Sehingga kita punya prinsip yang patut untuk kita pahami, yang patut untuk kita pegang, supaya kita jangan kemudian jadi salah di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memikirkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya secara mendalam harus menjadi panggilan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu memahami yang tersurat, tetapi juga mampu mengerti yang tersirat. Ada banyak aspek dalam hidup ini yang harus kita hadapi yang tersirat tadi. Bagaimana menggali yang tersurat itu. Isu-isu misalnya bagaimana dengan cloning. Cloning boleh apa tidak dalam iman Kristen. Persoalan KB saja pun kan menarik itu. KB boleh apa tidak. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak.
Kalau seorang kemudian meninggal dunia dikremasi atau krematorium dibakar, boleh apa tidak? Ada gereja bilang boleh, ada yang bilang tidak. Nah, argumentasi gitu kan harus menggali yang tersirat. Tidak ada orang boleh mengatakan misalnya boleh atau tidak boleh, tapi argumentasinya asal. Atau mungkin yang membaca Alkitab, kan kata Alkitab gini, padahal artinya bukan itu. Iya kan? Nah, karena itu membaca yang tersirat menjadi sangat penting, khususnya di kekinian konteks kita. Ya. Kita mengenal teori DNA misalnya, belum cloning tadi, soal-soal DNA. Wah, itu menjadi makin seru, makin panjang, makin mendalam, susah. Ada terlalu banyak etika-etika medis yang jadi problem. Mercy killing atau euthanasia, boleh apa enggak? Ini kan problem-problem serius. Sehingga yang tersirat itu tidak akan pernah kita mengerti dengan penuh kalau yang tersurat tidak kita kuasai. Maka kuasailah yang tersurat, baru kemudian menggali yang tersirat di dalamnya supaya kita mampu selalu menjawab zaman dalam pergumulan yang terjadi. Indah ya. Itu akan menjadi amat sangat menyenangkan. Nah, oleh karena itu tiap orang Kristen harusnya melihat diri, mengukur diri. Sejauh mana kita sudah mengabdikan diri kita kepada kehendak Allah kita. Itu yang perlu. Itu yang penting. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya menjadi pemikiran kita, perenungan kita dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari itu. Hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan itu. Nah, ini menjadi kegairahan seharusnya. Dan kita tidak boleh lari dari sana untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Camkanlah dan mengertilah apa yang menjadi kehendaknya, pahamilah dan jalanilah supaya sungguh-sungguh kita boleh mengerti apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam hidup keimanan kita. Mengerti apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam perjalanan keimanan kita. Ini bagian penting yang untuk digumuli dalam hidup tiap orang percaya. Mengerti yang tersurat, ya, memahami kuat ketat yang tersirat. Nah, itu dua bagian aspek ini. Nah, lalu langkah ketiga apa untuk mengerti kehendak Allah? Ada aspek yang ketiga, sesudah tersurat, tersirat. Ada kadangkala satu peristiwa yang kemudian di tersurat tak kita bisa pahami, di tersirat pun kita sulit menemukan. Lalu bagaimana? Nah, ini yang ketiga, hati nurani. Hati nurani tiap orang yang sudah mengenal Tuhan sudah dimurnikan oleh Roh Kudus. Nah, hati nurani yang dimurnikan oleh Roh Kudus bisa menangkap pesan Roh Kudus. Bagaimana orang bisa menangkap pesan Roh Kudus ini? Itu adalah bagaimana hidup benar di dalam Tuhan dan dijalaninya. Sehingga pengalaman hidup benar itu memberikan kepekaan pada dia. Mendengar suara Tuhan ini bukan seperti praktek perdukunan. Saya dengar di telinga saya, itu bisa halusinasi. Saya betul-betul kok pahami seperti ini. Orang schizofren juga begitu. Gejolak-gejolak kejiwaan juga sama. Kalau orang sakit jiwa lalu orientasinya ke agama, misalnya dekat dengan agama, ya bisa yang begini-beginian. Ya. Jadi ini problema-problema kejiwaan bisa. Dia betul-betul yakin dengar. Memang dia dengar. Tapi karena dia punya problem tadi. Nah, hati nurani bukan itu. Bukan feeling, bukan sekedar rasa. Tapi adalah suatu pembentukan, ya, oleh firman yang dipahami, yang tersurat, tersirat tadi, dan dilakoni dalam hidup, artinya dilakukan, dan kemudian menjadi pengalaman hidupnya. Nah, itu memberi kepekaan, memurnikan terus-menerus hati nuraninya. Nah, hati nurani yang murni ini mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi untuk mengerti ini Tuhan mau atau Tuhan tidak mau. Waduh, luar biasa ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti inilah orang Kristen harusnya hidup. Dan bagaimana dia menjalani hidupnya seturut dengan apa yang Tuhannya mau. Jadi ini tidak sama dengan orang yang suka bilang, oh ya kalau gitu saya ngerti Pak. Papa Anu juga pernah loh, pendeta itu bilang, wah Tuhan tau-tau ngomong sama dia. Bukan yang itu ya, sorry. Ya. Loh, itu dari Tuhan apa enggak Pak? Anda lihat dia mengerti tersurat apa tidak? Memahami yang tersirat dengan baik apa tidak? Firman hidup itu. Dia orang yang hidup dengan kekuatan apa sesuai ke firman Tuhan apa enggak? Karena semua kalau dijalaninya, maka itu akan memberikan kepekaan pada hati nurani. Dan hati nurani itu berfungsi. Nah, ini yang perlu kita mengerti, saudara. Saya ambil contoh sederhana. Seorang yang cinta Tuhan, ada seorang anak cinta Tuhan. Betul dia mau belajar Alkitab. Satu waktu dia diajak join.
Visibility tadi oke, semua oke. Dan ini bakal besar dan untung bagus punya. Dengan hitung-hitungan yang ada sudah clear. Jaminannya, garansinya udah bagus semua. Nah oleh karena itu saudara, dia sudah dong mau. Tapi dekat hari H dia gelisah. Pas hari H-nya apalagi berkeringat dingin. Akhirnya dia nggak mau tanda tangan. Dia dicemooh. Dan orang yang tadi bakal partner itu marah, cari partner lain. Dan dapat dong, memang bagus kok. Ngantri orang mau itu. Hanya dia ditinggal dalam 2 tahun perusahaan itu melejit. Bukan saja naik 90 sampai menungkik ke belakang sana sudah. 360 derajat begitu ya. Balik ke belakang. Udah memuter-muter 2 kali. Artinya untungnya amat sangat luar biasa besar. Semua orang mengejek dia. Ya. Dia mulai berpikir, Tuhan kenapa? Tapi 2 tahun kemudian lewat. Di kebingungannya, tapi dia rasa dia waktu itu gak sejahtera. Dan dia dengarkan hati nuraninya itu. Tapi kemudian sesudah 2 tahun lewat itu, tiba-tiba perusahaan yang mestinya dia ada itu diberedel polisi, ditutup, ternyata money laundry. Jadi orang yang join itu kena dan masuk sel. Mestinya dia yang kena masuk sel kalau dia yang join. Tapi karena dia gak join, dia selamat. Tapi perlu waktu 2 tahun lebih untuk dia tahu bagaimana Tuhan menjaga dia. Sehingga dia dengar suara Tuhan, hati nuraninya menerima itu dan melakoni dan taat karena memang dia seorang Kristen yang baik. Tapi ada satu saat 2 tahun berjalan itu dia dianggap orang bodoh dan dia juga tidak mengerti Tuhan mau apa dan kenapa seperti itu. Dia hanya percaya pasti Tuhan jaga dia, lindungi dia. Saya memang belum ngerti, tapi pasti Tuhan punya mau. Baru maunya dimengerti 2 tahun lebih. Nah saudara-saudara yang kekasih, dari situlah anak-anak Tuhan itu dijaga dan dilindungi. Jadi tidak semua yang muda yang kemudian gedebluk di depan kita, itu berkat Tuhan, langsung main sikat aja. Nanti dulu. Belum tentu itu Tuhan kasih. Tampaknya menyenangkan, tampaknya mengenakkan. Dari setan pun banyak seperti itu. Dan setan selalu ganti packing. Kasihnya packing berkat Tuhan lah, kasih ilahi lah. Itulah packing setan. Yang kemudian membuat orang jadi rusak, lululantak, tak karu-karuan. Ya, ini harus hati-hati. Nah jadi 3 langkah tadi harus dipahami. Ya, bagaimana kemudian mengetahuinya tunggu. Tapi ada aspek keempat. Ya memang kita nggak punya jawaban. Kalau ada orang sudah meninggal, saudara, ya, kita lihat ini orang sudah meninggal. Ini masuk surga apa enggak? Baik sih, tapi belum jadi Kristen gitu kan. Tapi baik orangnya. Ya, katakanlah orang tua kita belum sempat mengenal Tuhan dan dibaptis, tapi sungguh dia mensupport kita ke gereja. Kita bilang masuk karena budi baik, lah kan keselamatan anugerah. Kita bilang enggak, lah kan baik, masa iya begitu aja dibuang? Kan begitu tak? Saya akan jawab, enggak ada jawabannya. Itu menjadi misteri dari Allah. Seorang bayi mati itu masuk surga apa? Enggak ada jawabannya. Itu misteri dari Allah. Bayi ini bukan bayi orang Kristen. Jadi apa jawabannya? Tertutup adalah bagi Allah, terbuka bagi manusia. Jadi enggak ada jawaban. Jadi ya Anda tidak mempunyai jawaban untuk itu. Nah disitulah orang hidup oleh iman. Lalu kapan tahu jawabannya? Nanti kalau kamu sudah mati. Hebat kan? Karena itu jangan menerobos yang kita nggak tahu atau yang kita nggak perlu tahu. Untuk apa kamu bicara surga itu begini, bogono dan segala macam. Kau gambarkan surga, kaplingnya besar dan seterusnya. Padahal surga adalah kebahagiaan yang tidak terhingga. Ketika bisa diceritakan dan digambarkan sungguh begini dan begitu, ya berarti sudah gambaran saja itu. Itu yang ada di kitab Wahyu juga. Kalau dibilang dari batu yapis apa gambaran kemuliaan itu. Mau bagaimana menggambarkan kemuliaan di surga? Ya gambarannya gambar yang ada di bumi ini. Tapi kalau di sini kita permata buat ngiasin kalung, di sana buat diinjak-injak kaki, kan artinya apa? Mulia banget kan gitu. Tapi nggak usah saudara bayangin jalannya seperti itu betul. Tapi kemuliaan yang luar biasa itu. Yang tidak terbayangkan di bumi ini ada di sana. Dan itu yang akan kita dapatkan. Itu janji Allah. Jadi sekarang mengertilah kita apa yang Tuhan mau, yes. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan pada Allah. Disitulah prosesnya. Maka makin hari kita makin dekat dengan Tuhan, makin rajin melakukan kehendak Tuhan, makin terbersihlah, makin terujilah, terperbaruilah kita. Sehingga hidup kita penuh dalam kepekaan yang seutuhnya, dan hidup kita boleh memperkenan hati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi inilah mestinya kita perhatikan bagaimana kemudian hidup kita memuliakan Tuhan. Disinilah kita menjalani hari-hari kita untuk puji hormat namanya. Saudara-saudara, jangan lupa baca yang tersurat, gali dan terus mengerti yang tersirat. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya dari tersurat tersirat, maka dapatkanlah hati nuranimu.
termurnikan oleh perilaku Kristianimu, dan kau punya kepekaan untuk tahu apa menjadi kehendak Tuhan, menunggu jawaban, bahkan juga tahu kalau jawaban itu tidak ada di bumi tapi nanti di sana. Dan itu justru memperkuat imanmu. Wow, luar biasa. Selamat menemukannya dan memilikinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu. Tuhan, tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di hidup kami, supaya kami senantiasa berkenan kepadamu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu demi puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.